Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saya mau sharing tentang beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu ya, saya hamil anak ketiga kami. Jadi ketika saya berusia 21 tahun, suami saya melamar saya ya karena dia sudah bekerja, dan setahun kemudian saya punya anak pertama. Sekitar 4 tahun kemudian saya punya anak kedua, dan beberapa tahun kemudian saya punya anak yang ketiga gitu, hamil anak yang ketiga. Anak pertama dan kedua sepasang teman-teman, dan sebenarnya kami menginginkan juga punya anak yang ketiga, tapi nggak mikir kalau itu terjadi waktu itu gitu, jadi cepat terjadi. Dan kami bersyukur karena waktu saya tes dengan tes sendiri ya, saya tahu saya positif. Kemudian kami periksakan ke dokter. Ketika usia 3 bulan, dokter berkata bahwa kandungan janin yang ada di dalam kandungan saya cacat, dan saya disarankan dokter untuk menggugurkan. Kenapa? Karena janin ini benar-benar di dalam kayak organ-organ dalamnya, organ-organ pentingnya itu ketika lahir pun tidak akan bisa survive, dokter berkata demikian. Sehingga ketika saya melahirkan dia, dan mungkin dokter nggak memastikan ya apakah setelah lahir langsung meninggal atau sebulan atau berapa lama, karena masih kecil waktu itu, masih umur 3 bulan janinnya. Dilihat bulan demi bulan, dan dokter menyarankan sebaiknya saya menggugurkan aja. Karena saya 2 kali melahirkan itu udah sesar teman-teman, dan yang ketiga saya pasti sesar lagi gitu. Dan kalau udah sesar 3 kali sebenarnya bisa untuk melahirkan yang keempat atau yang kelima gitu ya. Cuman dokter menyarankan lebih baik ya saya juga bersama suami memutuskan ini yang terakhir gitu. Walaupun sebenarnya kami pengen punya anak lebih dari 2, dan karena dia ya cacat gitu kan. Jadi dari atas sampai separuh badan ini sebenarnya normal teman-teman, tangan normal. Dari separuh badan ke bawah, perutnya nggak punya dinding perut, dan organ vital seperti yang saya bilang tadi, seperti hati, jantung, itu strukturnya dokter bilang nggak normal gitu. Dan bahkan kakinya juga nggak normal teman-teman, dan bahkan alat kelaminnya juga dokter bilang sebenarnya nggak tahu laki-laki atau perempuan gitu. Dan begitu anak kami lahir, karena kami nggak mau menggugurkan, memang di awal saya bingung, saya kaget. Jadi sepertinya dokter tuh bilang virus saya kena virus rubella, dokter bilang. Mungkin saya nggak sadar ya teman-teman, jadi saya tinggal di Papua itu saya mungkin bergaul dengan anaknya orang yang lagi sakit ketika saya hamil muda, atau saya nggak tahu. Cuman itu saya yakini bahwa terjadinya karena seizin Tuhan gitu. Nah, karena saya orang yang bersama suami melayani Tuhan di gereja, kami konsultasi kepada pendeta kami, dan ibu bapak gembala kami mengatakan jangan digugurkan. Kami bersyukur juga didukung oleh orang tua dan banyak teman-teman seiman kami gitu ya. Dan kami bisa melewati proses-proses ini. Saya pergi ke Palangkaraya melahirkan anak ketiga kami di sana. Dan ketika anak kami lahir, sebenarnya ketika saya pindah ke Palangkaraya ya, dokter di Palangkaraya tuh kami kan tes ke beberapa dokter, dan banyak dari mereka juga yang menakut. Ya saya nggak bermaksud bilang mereka menakut-nakuti, cuman emang saya sempat kepikiran juga gitu, karena katanya nanti anaknya cacat bu, kalau anak ibu hidup cacat ibu repot nanti ngurusnya bu gitu, dan macam-macam teman-teman. Tapi saya tuh yakin, sangat-sangat yakin kalau Tuhan itu baik, dan Tuhan yang saya layani, Tuhan yang mengasihi saya lebih dulu, pasti memberkati
hidup saya gitu. Dan setiap hal apapun itu, diberi Tuhan keadaan melahirkan anak cacat ataupun harus merawat dia, saya juga harus siap gitu, karena saya tahu pasti Tuhan kasih kemampuan gitu ya. Dan akhirnya hari saya melahirkan dan tapi dokter periksa ya, kok dicari detak jantungnya susah gitu, seperti melemah detak jantungnya. Nah, dokter bilang ibu harus siap ya, kan ibu sudah siap dari lama gitu kan. Jadi saya berdoa aja sama Tuhan, menyerahkan semuanya. Saya dioperasi, dan hari operasi saya, ketika saya langsung dimasukkan ke ruang observasi, saya nggak tanya sama suami saya, dan saya juga fokus ke saya dulu, saya harus sehat gitu ya. Suami saya akhirnya menyampaikan berjam-jam kemudian, dan di situ suami saya bilang bahwa anak kami meninggal gitu, dan dikuburkan pada hari itu juga. Saya bersyukur sama Tuhan karena selama saya hamil anak ini, saya benar-benar membawa dia itu sering menyembah, memuji. Saya tahu gitu ya, kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, dan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi saya gitu. Makanya saya bersyukur dengan pembentukan itu, teman-teman. Kenapa? Itu apa ya? Benar-benar baik bagi kita, memunculkan iman kita. Semakin kita berharap kepada Tuhan, semakin kita menjadi kuat dan kita menjadi percaya gitu bahwa Tuhan tidak pernah memberi kecelakaan atau rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Dan ketika anak kami, saya hamil anak saya elus-elus, saya kasihi. Begitu saya tahu dia meninggal, saya tahu dia pergi kemana, dia pergi ke surga, dan suatu saat saya akan melihat dia, bertemu dia lagi di surga gitu. Dan rasa lega, rasa damai sejahtera, walaupun sedih, dan saya juga nangis gitu ya, karena waktu saya lihat foto lagi, saya hamil anak ini, dia ada di kandungan saya merasakan dia bergerak di tubuh saya, dia ada hadir dalam diri saya gitu. Jadi itu juga sempat saya sedih. Cuman saya juga pernah baru-baru kemarin menyembah Tuhan, dan Tuhan tunjukin wajahnya dia gitu. Saya kira dia dulu laki-laki, teman-teman. Ternyata dia itu perempuan, dan kami kasih nama Victory Laskar. Laskar pemenang, karena dia sudah menang bersama dengan saya, bersama dengan keluarga kami, melalui cobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup keluarga kami waktu itu. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena banyak sekali perubahan dari diri saya yang Tuhan bentuk, terutama ketaatan dan iman tadi ya, teman-teman. Karena Tuhan lebih mengutamakan pembentukan karakter kita daripada kesenangan kita, kenyamanan kita. Dan saya bersyukur punya Tuhan yang demikian, yang mengasihi kita untuk membentuk kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Dia. Itu aja yang saya mau sharingkan. Semoga ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya buat teman-teman semua, diberkati Tuhan semuanya. Dah.